Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatahillah Hanif Suwandi, semester 5, program jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Sains Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo. Saya akan mempresentasikan tentang penciptaan bumi yang ditinjau dari perspektif Al-Quran dan sains. Tujuan daripada dibuatnya presentasi ini dan penjelasan mengenai presentasi tersebut untuk memenuhi tugas dosen sebagai tugas UAS. Kemudian yang kedua ini, pada slide yang kedua, daftar isi. Di dalamnya akan dijelaskan, yang nantinya akan dijelaskan tentang awal penciptaan bumi, anatomi bumi, bumi yang dinamis, proses geologi dan hidrologi laut dan samudera. Masuk pembahasan pada slide yang ketiga tentang awal penciptaan bumi. Tentang penciptaan bumi, Allah telah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33, yaitu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها mata'an lakum wa li'an'amikum, yang artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semuanya itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan. Nah, menurut ahli astronomi, ayat di atas memberikan petunjuk tentang kronologis adanya 6 proses penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya. Adapun penjelasannya seperti berikut. Masa pertama yang dapat kita pahami dari ayat 27. Dari ayat tersebut memberikan petunjuk tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, yaitu ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk di dalamnya ada materi. Kemudian masa kedua dapat kita pahami dari ayat 28 yang memberikan petunjuk tentang pengembangan alam semesta, sehingga benda-benda langit makin berjauhan. Dalam bahasa awam berarti langit akan semakin tinggi lalu menyempurnakannya. Hal tersebut memberi pengertian bahwa pembentukan benda langit bukanlah proses satu kali jadi, tetapi proses evolutif, yaitu perubahan yang bertahap. Dari awan antar bintang menjadi bintang, lalu akhirnya mati dan digantikan dengan generasi bintang-bintang baru. Kemudian masa ketiga, yaitu diperoleh petunjuk dari ayat 29 tentang adanya tata surya, yang juga berlaku pada bintang-bintang lain. Masa ini merupakan masa penciptaan matahari yang bersinar dan bumi serta planet-planet
lainnya seperti Merkurius, seperti Mars, Venus, Bumi, dan lain sebagainya, yang berotasi sehingga adanya fenomena malam dan siang, baik itu di bumi maupun di planet lain. Kemudian masa keempat dapat kita peroleh dari ayat 30 yang menjelaskan evolusi di bumi. Setelah bulan terbentuk dari lontaran sebagian kulit bumi karena tumbukan benda langit lainnya, dan bumi dihamparkan mungkin saat lempeng benua besar Pangea mulai terpecah, tetapi bisa jadi lebih tua dari Pangea. Kemudian masa kelima dapat kita pahami dari ayat ketiga yang memberi petunjuk tentang awal penciptaan kehidupan di bumi, mungkin juga di planet lain yang disiapkan untuk kehidupan. Wallahu alam, itu saya nggak tahu. Dengan menyediakan air. Kemudian dan masa keenam diperoleh petunjuk dari ayat 32 dan 33 yang menjelaskan timbulnya gunung-gunung akibat evolusi geologi dan mulai diciptakannya hewan, kemudian manusia. Lalu pada bagian yang ketiga tentang anatomi bumi atau bentuk serta ukuran bumi. Kemudian mengenai bentuk dan ukuran bumi, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Al-ayah. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Tafsir dari ayat 22 tersebut, yang dimaksud hamparan yang itu maksudnya hamparan yang luas, tempat kehidupan dari berbagai jenis makhluk, baik itu manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, nabati. Kemudian yang dimaksud dengan langit sebagai atap, yaitu Allah menurunkan dari langit tersebut hujan, sehingga dari hujan tersebut Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, berbagai macam kehidupan, seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl, Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Wallahu anzala minas samaa'i ma'a. Allah menurunkan dari langit berupa air hujan, berupa air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah menghidupkan di bumi setelah mati. Yang dimaksud mati di sini bukan mati seperti orang, tetapi menghidupkan kembali, melestarikan kembali, bisa saja menghidupkan para tumbuhan agar menjadikan tumbuhan tersebut tumbuh dengan subur, segar, bisa menghasilkan buah-buahan yang bisa dinikmati dan juga bisa menjadi rezeki bagi semua makhluk. Kemudian menurut beberapa ahli, dengan memperhatikan keadaan bumi dan mencoba mengukur, diperoleh gambaran bahwa bumi itu tidak bundar betul, tetapi pepat, yang mana 1/3 berupa daratan, 2/3 berupa lautan, atau 71% berupa lautan dan 29% berupa daratan menurut Weil. Adapun mengenai langit yang dijadikan sebagai atap, sebagaimana firman Allah lagi dalam surat Al-Anbiya yang bunyinya, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.
Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut, itu merupakan gambar langit dari atas. Kemudian struktur bumi. Bumi bila dibelah, maka ternyata dalamnya seperti bawang, yaitu banyak lapisan-lapisan. Ada inti dalam, ada inti luar, ada mantel bumi, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana bentuk bumi yang benar, informasi tentang struktur bumi pun, komponen apa, tentang detailnya bumi itu tidak rinci. Di Al-Quran itu dijelaskannya tidak rinci. Karena apa? Karena agar kelompok-kelompok manusia yang cendekiawan itu mempergunakan akalnya dengan mengadakan penelitian dan survei sebagai pembuktian daripada ayat Al-Quran yang tidak dijelaskan secara rinci tersebut. Jadi Al-Quran hanyalah menjelaskan secara global atau garis besarnya. Kemudian masuk berikutnya, yaitu proses geologi dan hidrologi. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita ketahui dulu pengertian tentang geologi dan hidrologi. Geologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu geos dan logos. Geos berarti bumi, sedang logos berarti ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari bumi itu menurut bahasa. Tetapi kalau menurut istilah ilmu yang mempelajari tentang bentuk fisik bumi, tentang proses perkembangan bumi, karakteristik bumi, dan lain-lain. Pokoknya tentang bumi. Itu namanya geologi. Tetapi kalau hidrologi itu tentang air. Rinciannya gini. Hidrologi berasal dari bahasa Yunani kuno juga, hydro yang berarti air, logos dan berarti ilmu. Kalau digabung berarti ilmu tentang air, itu secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah berarti ilmu yang mempelajari tentang kuantitas air, prosesnya air bagaimana. Itu berarti proses geologi dan hidrologi adalah proses tentang bumi bisa berkembangan, fisiknya gimana. Nah, proses hidrologi bisa proses bumi daur ulangnya gimana, hujannya gimana. Itu. Siklus geologi berarti siklus terjadinya geologi dan bumi. Bisa saja bagaimana perkembangannya bumi itu. Allah berfirman tentang siklus geologi ini dalam surat Fussilat ayat 10 yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dari ayat tersebut terdapat arba'ata ayyamin. Yang dimaksud 4 ini adalah 4 masa, sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu geologi. Kemudian skala waktu geologi. Pada dasarnya mempelajari geologi juga mempelajari sejarah bumi. Karena itu dalam mempelajari susunan batuan diperlukan pula penentuan umur sehingga dapat disusun sejarah geologi suatu wilayah yang secara lengkap. Di dalam geologi sendiri terdapat 4 skala waktu, 4 satuan waktu, yaitu ada masa, era, periode, dan epoch. Masa sendiri terdapat 4, ada Hadean, Archean, Proterozoikum, dan Phanerozoikum. Kemudian era ada 3, Paleozoikum, Mesozoikum,
dan Kenozoikum. Begitu juga dengan periode dan epoch yang nantinya akan ada tampilan setelah slide ini. Bisa jadi dalam surat Fussilat yang tadi menerangkan atau berkaitan dengan 4 satuan waktu tersebut, atau bisa juga dengan 4 masa, yaitu masa Hadian, Arken, Protozoikum, dan Phanerozoikum. Kemudian, nah ini merupakan gambar penjelasan yang tadi. 4 masa yaitu ada Hadian, Archean, Protozoikum, Phanerozoikum. 4 satuan waktu yaitu ada masa, era, periode, epoch, yang di situ perentangan waktunya menggunakan satuan puluhan ribu tahun yang lalu. Kemudian masuk pada pembahasan geologi juga ada erosi dan sedimentasi. Erosi sendiri merupakan pengikisan batuan ataupun tanah atau yang lainnya yang disebabkan oleh transportasi adanya air ataupun angin. Nah, gambar yang tersebut merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Nah, sehingga membentuklah batuan seperti itu, pengikisan yang seperti itu. Kemudian sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi sendiri merupakan peristiwa pengendapan material batuan yang dapat terjadi juga di daratan ataupun di sekitar aliran sungai, danau, pantai, dasar laut. Jadi adanya sedimentasi menyebabkan laut, sungai menjadi dangkal. Sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti dapat kita sepakati bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan hamparan bumi, gunung-gunung, sungai-sungai, dan berbagai jenis tumbuhan dan perpohonan yang semuanya berhubungan erat dengan proses-proses geologi yang di dalamnya termasuk proses erosi dan sedimentasi. Allah memang dalam menciptakan segala sesuatu memang sudah menakarnya dan pas. Bagaimana bumi yang dinamis, orang yang di bawah tidak kecengkang, begitu juga yang di pinggiran, mereka tidak jatuh atau gimana. Memang Allah maha seimbang dalam segala penciptaannya. Kemudian tektonik lempeng. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 32, yaitu wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam, yang artinya
yang artinya kapal-kapal itu berlayar di laut seperti gunung-gunung. Nah, saat itu menurut ahli tafsir, pada saat kiamat itu gunung-gunung tidak lagi seperti sedia kala. Gunung diguncang hingga hancur lebur seperti kabut yang dari jauh kelihatan seperti bayangan air, padahal jika didekati ternyata tidak ada apa-apa, sebab bagian-bagiannya telah terpecah belah, dihancurkan dan berterbangan kemana-mana. Tetapi menurut pendapat ahli tafsir lainnya, ayat tersebut juga relevan dengan keadaan di dunia sekarang, itu yang gunung-gunung yang tampaknya diam dan selalu berada di tempatnya. Sesungguhnya tidak demikian. Gunung-gunung itu ternyata berjalan seperti awan. Hal ini memang tidak terlihat oleh mata orang awam dan mungkin hanya diketahui oleh para ilmuwan yang memahami sifat-sifat dan karakter bumi. Munasabah ayat tersebut berkaitan juga dengan ayat 20 yang terdapat dalam surat An-Naba, yaitu wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, yang artinya dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Nah, hidrologi ataupun siklus air ini merupakan gambaran terjadinya hujan. Jadi pertama dari cadangan dalam bentuk es dan salju cair mengendap ke sungai menjadi mata air, menjadi cadangan air bersih, kemudian terjadinya kondensasi atau penguapan, pengembuan naik ke atas, turun lagi jadi hujan ataupun turun di daerah yang bersalju. Nah, seperti yang telah diterangkan tadi, hidrologi secara umum memang cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Allah menjelaskan juga, Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 30, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in, yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Secara retorik, dalam bentuk kalimat tanya, Allah menegaskan bahwa air yang merupakan sarana utama bagi kehidupan semua makhluk hayati akan selalu tersedia dengan cukup di bumi ini. Meski begitu, sebagai khalifah di bumi, manusia perlu menjaga agar air itu tetap mudah dan tidak terlalu jauh agar dapat diperoleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 48, yaitu Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Sesuai dengan teori pergerakan air di udara,
yang merupakan bagian dari proses daur air atau hydrologic cycle, serta dengan teori komposisi air di udara didapati dalam bentuk gas atau uap. Apabila uap ini terkumpul di atas, maka akan terbentuk awan dan pada konsentrasi tertentu akan berkondensasi menjadi butiran air yang kemudian jatuh. Nah, jadi Allah telah menggambarkan proses hidrologi hujan di dalam surat Ar-Rum ayat 48. Kemudian sumber daya bumi. Pada hakikatnya Allah telah menyiapkan segala yang ada di bumi itu untuk manusia. Melimpahnya air, melimpahnya energi. Maka dari itu Allah senantiasa berfirman dalam surat Ar-Rahman yang diulang beberapa kali-kali, menyindir manusia agar mau bersyukur. Bunyinya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang pantas kamu dustakan. Kemudian samudra, iklim, dan kemudian laut dan samudra. Luas perbedaan antara air dan daratan di bumi yaitu 71% banding 29%. Jadi permukaan bumi ini 2/3 berupa lautan. Nah, dalam Al-Quran sendiri, laut disebut sebanyak 32 kali dan daratan disebut sebanyak 13 kali. Bilangan tersebut diperoleh perbandingan. Jika dibandingkan akan menjadi sekitar 71% banding 29%. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya yang selalu betul. Ya Allah. Kemudian dalam lautan tersendiri terdapat keanehan, yaitu antara laut satu dengan yang lainnya ada yang tidak menyambung atau terdapat dengan jelas ibarat kayak ada pemisah yang tidak terlihat, yang bisa Anda lihat di background slide tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, yaitu Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Gambar tersebut merupakan laut Mediterania dan samudra Asia. Nah, dari situ dapat dipahami kalau dari perspektif fisika terdapat ketegangan yang berbeda, ketegangan massa, sehingga menyebabkan kedua air tersebut tidak menyatu. Sebagaimana air dengan minyak terdapat massa yang berbeda, jika dikumpulkan dalam satu wadah maka tidak akan bertemu. Contoh kecil, jika kita ada gelas, taruhlah di dalam gelas itu ada minyak, terus taruh air biasa, maka terlihat dengan jelas, nggak mau campur, pisah. Kemudian iklim dan cuaca. Iklim sendiri merupakan
iklim dan cuaca merupakan kondisi lingkungan sekitar suatu tempat yang menyangkut suasana yang dapat mempengaruhi aktivitas makhluk hidup, termasuk juga manusia, hewan, unggas, dan lainnya sebagainya. Nah, definisi iklim sendiri merupakan keadaan rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang, jangka waktu yang panjang, yaitu 11-20 tahun. Sedangkan cuaca yaitu keadaan angin dalam suatu tempat. Jadi terdapat perbedaan. Kalau contoh di Wonosobo cuacanya gimana, anginnya gimana? Mendung, berarti cuacanya mendung. Nah, di Banjar anginnya gimana? Terang, berarti di Banjar cuacanya cerah. Sedangkan iklim kumpulan dari beberapa cuaca yang rata-rata cuaca dalam 11 tahun. Jadi kalau menentukan iklim suatu daerah itu harus nunggu panjang waktunya. Allah juga berfirman kaitannya dengan iklim dan cuaca dalam surat Yunus ayat 22, yaitu Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awallaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin, yang artinya dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Lain anjaitana lanakunanna minal syakirin. Lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Itulah doanya. Lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Meski banyak kekurangan, butuh masukan, monggo saya membuka peluang bagi Anda untuk memberikan masukan sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi kemajuan bagi kami untuk lebih berkarya ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, banyak tutur kata yang salah, banyak kekeliruan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.